Wa ido ini ing perkara kang ngilingake loro somitan hale menang somitan hale menang wanatikon lan ngomong wanatikon lan ngomong. Saya meninggalkan dua hal, yang mana dua hal ini bisa berbicara dan diam. Dua hal ini sebagai pengingat kita. Nah, dua hal itu apa? Rupane asal itu tawi perkara kang menang. Asal itu tawi perkara kang menang. Iku al mautu kematian. Jadi kematian itu adalah pengingat kita, orang yang mau idhah kita, ya, dan itu tidak berbicara apapun. Nah, itu namanya apa? Kematian. Wanatiku lan kang bisa berbicara. Wanatiku lan kang iso ngomong, ya, kang bisa bicara. Itu apa? Iku Al-Qur'anu Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kebalikannya, yaitu yang bisa berbicara. Maksudnya bicara itu apa? Kamu bisa membaca, oh ternyata seperti ini, oh di Quran seperti ini. Itu khusus bagi yang siapa? Khusus bagi yang bisa mentadaburi Al-Quran. Tadabur itu artinya apa? Mengangan-angan isi Al-Quran. Nah, orang yang bisa mengangan-angan isi Al-Quran, nah ini adalah orang yang bisa mendapatkan manfaat dari membaca Al-Quran. Terus fal yuksir mongko ngakeh-ngakehna sapa kulun saben-saben wong. Fal yuksir mongko becik ngakeh-ngakehaken sapa kulun saben-saben wong. Ngakeh-ngakehna minkum saking sira kabeh min dikril mauti saking eling mati. Min dikril mauti saking eling mati. Jadi perbanyaklah kalian itu untuk apa? Mengingat-ingat kematian. Karena yang pasti itu adalah kematian. Terus kama kola kaya oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Aksiru ngakeh-ngakehna sira kabeh. Aksiru ngakeh-ngakehna sira kabeh. Min dzikri hadimil ladzati saking ngeling perkara kang ngrusak kenikmatan. Saking ngeling-eling perkara kang ngrusak kenikmatan. Perbanyaklah kamu mengingat hal-hal yang bisa merusak kenikmatan. Yang dimaksud itu adalah kematian. Ya, kematian. Nah, karena dengan kematian itu kita akan apa? Akan lebih memperbaiki diri. Awale
sing awale biasane nyante uripe reban gak ngerti dosa tapi kok eling mati ujug-ujug, akhirnya apa? Dia akan lebih giat lagi beribadah. Ya, jadi kematian itu pasti. Terus fakrun, fakir, fakrun fakir, au ginan utawa sugih. Fakir kaya, fakir miskin, fakir kaya. Tapi dalam Al-Quran itu bukan pasangannya kaya itu apa? Pasangannya kanan kan kiri, pasangannya hidup itu mati. Nah, pasangannya kaya. Ya, kalau di Al-Quran itu bukan miskin, bukan fakir, tapi kecukupan. Nah, fakir kaya. Sudah tahu kan ya bedanya fakir dan miskin? Apa bedanya? Apa bedanya fakir dan miskin? Apa? Bedanya fakir dan miskin. Iki yang ngadep ke timur. Sopo iki? Amanda, apa bedanya? Malah ngadep ngetan ngadep sopo ya? Apa? Miskin apa? Kurang apa itu? Itu fakir. Apa yang itu fakir? Udah apa? Kurang mencukupi. Miskin. Fakir itu adalah orang yang memiliki pekerjaan. Oke, fakir itu orang memiliki pekerjaan, tapi penghasilannya tidak bisa untuk mencukupi kehidupannya. Contohnya gini, dia itu kebutuhan sehari-harinya itu menghabiskan uang sekitar 20.000. Berapa? 20.000. Tapi penghasilannya sehari itu tidak ada separuhnya. Berarti penghasilannya kalau nggak 5.000 ya 1.000, bahkan 1.000. Itu berarti fakir. Tapi kalau miskin itu dia punya pekerjaan, penghasilannya lebih dari separuhnya. Kalau tadi itu kebutuhannya 20.000, penghasilannya berarti 11.000, 12.000, 15.000, itu berarti miskin. Nah, gue nek kebutuhanmu 20.000 terus dapat 20.000, nah berarti kecukupan. Kamu kebutuhannya 20.000 untuk duit 20.000, berarti orang kaya. Nah, berarti orang kaya karena melampaui kebutuhannya. Kamu kebutuhan sehari-hari kok apa sih?
makan minum itu berapa? 6.000. Oh, panganan apa ya? Ada Gus 2.500. Kira apa ora mesti wae iku? Ayo, tiano, tirit, kuat. Apa itu? Mas, ono tayo dia aja. Terus sampai mana tadi? Inna wa sa'tamane Gusti Allah. Inna wa sa'tamane Gusti Allah. Ar-Razzaq dan kang paring rezeki. Ar-Razzaq dan kang paring rezeki. Iku yanzilu nurunake sapa Allah. Iku yanzilu nurunake sapa Allah. Arzaqahu ing pira-pira rezekine Gusti Allah. Allah itu menurunkan rezekinya ala qadari wahidin ing atase kira-kirane wong siji. Ala qadari wahidin ing atase kadare utawa kira-kirane wong siji. Jadi setiap orang itu sudah ditakar oleh Allah rizkinya. Ono sing digawe akeh, ono sing digawe cukupan, ono sing digawe kurang. Karena apa? Semuanya itu ada hikmahnya. Kamu ingat ceritane Korun? Nah, apa ceritanya Korun itu apa? Korun itu dulunya adalah orang miskin, gak duit duit. Ketika miskin gak duit, ibadah itu luar biasa. Sergap di masjid, sergap jamaah, ya. Itu mau turun tersi gitu ya. Asar barang gak ketok. Nah, gue nanti habis ini bersih. Nah, itu apa namanya? Sebelum sapa jenenge ini? Korun itu kaya, itu sregep wonge, sregep ngaji. Ya, sholat, maca Quran, ya. Terus itu sregepe pol. Nah, ketika dia kaya, apa yang terjadi? Nah, keset, gak gelem jamaah, gak gelem ngaji, malah gak gelem sholat, subuh gak tangi, dibuka ya gak tangi, turun neh. Nah, itu akibat apa? Kekayaan. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi dengan Korun akhirnya apa? Hartanya dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya durung mesti wong iku kenapa kok ana wong sing melarat, ana sing sugih. Durung mesti nek wong melarat iku dikei rezeki iku malah tambah apik. Nah, malah kadang itu malah tambah kurang ajar. Makanya dikei melarat ae ben taat, ning gelem ibadah. Nek sregep malah nek kei duit akeh malah kadang malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu ada hikmahnya. Wa ma dokolan ora rupek.
wa ma dhaqalan ora rubek sapa apa fadlu wahi anugrahe Gusti Allah ala muta'affifin ing atase wong kang jaga ala muta'affifin ing atase wong kang jaga tidaklah sempit rizkinya orang yang mau menjaga dirinya dari orang lain, dari meminta-minta kepada orang lain. Nah, nek wonge jogo dirinya, rizki yang dikit itu bisa mencukupinya. Walakin lan tetapi ini akhlaqur rijali utawi akhlake menungso. Lakin tetapi ini akhlaqur rijali utawi akhlake menungso. Iku tadiku rupek apa akhlaqur rijal. Iku tadiku rupek apa akhlaqur rijal. Nah, tetapi yang membuat sempit itu apa? Sikap kita terhadap rizki. Dikai cukup, dikai rizki semene, senengane mengeluhkan. Nah, ini yang membuat hati kita itu sempit. Banyak dan sedikitnya rizki itu tergantung apa? Bagaimana kita menyikapinya. Nah, hati kita lapang. Nah, insya Allah dengan rizki yang dikit itu cukup. Tapi sikap kita terhadap rizki itu kurang, ya maka akeh pun masih kurang. Ya kayak siapa? Koruptor. Nah, itu kan duitnya sakit hasilnya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dia sangat rakus sekali dengan uang. Akeh duit akeh semono ae sing ngrasa kurang. Nah, karena sikapnya yang memang tidak beres. Ya. Harokatun apa? Harokat obah. Harokatun obah au sukunun utawa mandek menang. Gerak-gerik kita juga tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala tujadulan ora ditemu apa hadil ibaratu iki ibarat fi nushati ta'iyati ing dalam naskah kitab ta'iyah. Jadi dalam naskahnya kitab ta'iyah tidak ada ungkapan ini. Illa kejaba wa alai utawi Gusti Allah iku muradun ngarepake lahu kedue Allah taala, lahu kedue Allah semua hal itu mulai fakir, miskin, gerak, diam, ketaatan, kemaksiatan, untung, rugi, mati, urip, kabeh itu dikehendaki Gusti Allah. Wana taki tulang yakini sapa ingsun anna wa sak temene Gusti Allah, anna wa ing sak temene Gusti Allah iku khaliqun dat kang nyiptakake li af'alil ibadi maring pira-pira penggaweane kaula minal kufri sange kufuran wal imani lan keimanan. Nah, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah itu zat yang menciptakan apa? Perbuatannya hamba. Kufur, iman, wa ta'ati lan ketaatan, wal isyani lan kemaksiatan. Wa yautawi af'alil ibad iku bi iradatihi kelawan kehendake Allah wa masyiatihi lan karepe Gusti Allah wa qadaihi lan ketetepane Gusti Allah wa qadarihi lan takdire Gusti Allah. Semua itu tergantung takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Anak taki tulang yakini sapa ingsun annalil ibadi
anna satemene lil ibadi kedue pira-pira kawula af'alan ana pira-pira penggawe ikhtiariyatan kang bangsa ikhtiariyah itu berarti kehendak sendiri yusabuna kang den ganjar sapa ibad yusabuna den ganjar sapa ibad biya kelawan af'alan ikhtiariyah ingkanat lamun ana apa af'alan ikhtiariyah ingkanat lamun ana apa af'alan ikhtiariyah iku taatan rupa ketaatan wa yu'aqabuna lan den siksa sapa ibad alaiha ing atase af'alan ingkanat lamun ana apa af'alan iku maksiatan rupa maksiat. Ini yang mau saya jelaskan. Akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya kebaikan itu berasal dari Allah. Kemaksiatan juga berasal dari Allah. Semuanya itu dikehendaki oleh Allah, ya kan? Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau gak ngaji ya, gak sholat subuh contohnya, sholat subuh jamaah, nah itu hakikatnya dikehendaki oleh Allah. Nah, kenapa? Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Allah memerintahkan sesuatu? Ya, Allah kan memerintahkan kita untuk sembahyang, untuk sholat subuh, ya. Tapi kok Allah menghendaki ada hambanya yang tidak sholat subuh? Nah, Allah memerintahkan ya sholat subuh, tapi kok Allah menghendaki ada hambanya yang tidak sholat subuh? Ya, apa jawabannya? Allah memerintahkan semua orang beriman. Nah, kenapa kok ada orang yang masih kafir? Masih jadi Kristen, Cina, Hindu, Buddha? Apa? Jadi gini ya, saya coba menjelaskan singkatnya itu seperti ini. Jadi Allah itu memiliki sifat kehendak. Allah itu memiliki kuasa, kudrah. Allah juga memiliki ilmu. Ilmu itu berarti pengetahuannya Allah sejak zaman dahulu. Allah itu dari zaman azali sudah mengetahui ada hambanya di hari ini dia tidak sholat subuh. Ya, itu dari dulu Allah sudah tahu. Sejak zaman azali itu sudah tahu. Nah, sudah tahu bahwasanya hambanya ini besok di tanggal 26 itu tidak sholat subuh. Makanya Allah memberi dia kehendak. Allah memberi hambanya itu kehendak untuk tidak sholat subuh. Nah, makanya hasil dari kehendaknya hambanya itu besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, makanya ada surga dan neraka. Jadi dia itu pengen ya berkehendak untuk tidak sholat subuh, berkehendak untuk menjadi orang Kristen, untuk jadi ini. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehendak itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui bahwasanya dia itu besok akan seperti ini. Makanya Allah memberi kehendak seperti itu. Nah, makanya besok di akhirat Allah akan
menghukum orang yang melakukan kemaksiatan dan akan memberi pahala orang yang taat. Enggak paham? Kurang paham? Tak ulangi ya, Tak ulangi lagi. Allah itu Maha mengetahui. Nah, sepakat ya? Bahkan sebelum hambanya itu dilahirkan, Allah sudah mengetahui apapun yang mau dilakukan oleh hambanya. Sepakat ya? Nah, orang hamba si W ya, si W, ada nama inisial ini, inisial saya W, nggak tahu Wardoyo atau Sopo nanti. Ada hambanya namanya W. Ini sebelum Allah menciptakan, bahkan sebelum Bapak W itu ada, itu sudah tahu W itu besok di tanggal 26 tidak sholat subuh. Sejak zaman dulu sudah tahu dia. Ya, sepakat ya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya, makanya Allah memberi kehendak, menciptakan kehendak kepada si W untuk tidak sholat subuh. Berarti dia bisa milih, Gus. Nah, milih gimana? Emang takdirnya, Gus. Milih gimana? Milih dia itu bisa sholat subuh apa? Iya, lah dia memilih pilihan. Nah, kan pilihannya dua, sholat subuh atau tidak. Dia memilih tidak sholat subuh, dan pilihannya ini sudah diketahui oleh Allah sejak zaman azali. Dulu itu sudah tahu pilihan ini bakal milih gak sholat ini. Makanya dikai kehendak tidak. Makanya nanti akan ditakzir. Nah, yang ditakzir siapa? Ya hambanya ini, bukan Allah, karena Allah itu memberi kehendak dia untuk tidak sholat, karena memang Allah sudah tahu dia bakal milih ini gitu. Ya, Bang, paham enggak? Ya, makanya keburukan itu tidak bisa disandarkan kepada Gusti Allah, karena itu aslinya dari kita sendiri. Kita punya keinginan itu semuanya apa? Yang mewujudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keinginan untuk maksiat, kehendak untuk maksiat itu yang menciptakan Allah. Kenapa Allah menciptakan? Karena sejak dulu sudah tahu bahwasanya dia akan melakukan ini, diberi kehendak itu, diberi kekuasaan itu untuk manusia untuk melakukan yang dia ingin. Bang, ada apa? Kehendak itu takdir. Takdir itu adalah apapun yang kita lakukan itu sudah diketahui oleh Allah. Ya, sudah diketahui oleh Allah. Wis. Nah, ketika Allah sudah mengetahui, maka Allah memberikan itu. Ya. Paham enggak? Nah, contoh dia ditakdirkan ya menjadi orang Islam. Ya, hidayah. Dia ketika nanti sudah balik, dia akan memilih masuk Kristen, contohnya masuk Kristen wis ya, atau Islam aja, masuk Islam. Dia masuk Islam. Nah, sejak zaman azali Allah itu sudah mengetahui bahwasanya dia itu nanti di umur sekian, tahun sekian, jam sekian akan masuk Islam. Nah, makanya dia diberi kehendak, diberi kekuasaan untuk itu, untuk masuk Islam, untuk belajar Islam dan lain sebagainya. Paham? Paham? Tahu enggak?
Ilya paham? Hah? Udah ya? Nah, intinya kayak gitu. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, bukan Allah itu yang menciptakan keburukan itu, bukan Allah yang, tapi yang menciptakan itu siapa? Ya kita sendiri. Nah, kemudian Allah memberi kekuatan, iroda, kehendak untuk melakukan kemaksiatan itu. Nah, ya paham ya? Nah. Makanya kodok kotor itu kan baik buruknya itu dari Allah. Semua baik dan buruknya itu berasal dari Allah. Artinya apa? Itu tadi. Besok kamu mau ngapain? Nah itu Allah sudah tahu. Kemudian Allah memberi kehendak kamu untuk melakukan yang kamu inginkan. Nah, sesuai dua rencana gak ngaji, ya wis, Allah sudah memberi kehendak itu. Nah, bocah iki esuk gak ngaji. Bocah iki esuk gak sahur. Oh, udah tahu. Kemudian ketika mau sahur dia Allah memberi kehendak dia untuk tidak sahur. Ya, Pak. Paham kan? Ya, ya gitu ya. Nah. Masih bingung? Apa yang dibingungkan apa? Apa? Takdir ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Aslinya ya. Takdir itu nggak ada yang bisa diubah. Nggak ada yang bisa diubah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu dari zaman dulu itu bakal kayak gini, ngomong ini. Nah, aslinya seperti itu. Contohnya. Dia itu ketika 4 bulan kan didongake wong-wone lah, dadi anak soleh gini lah ya. Nah, pekerjaan itu sejak zaman dulu azali itu Allah sudah mengetahuinya. Nah, makanya keluarganya diberi kehendak oleh Allah, ibu bapak untuk melakukan hal tersebut. Kan ada namanya, kalau kita belajar ada takdir mubrom sama takdir yang apa? Muqaddar ya, atau ghairu mubrom. Mubrom itu takdir yang tidak bisa diubah. Sedangkan yang muqaddar itu bisa diubah. Aslinya itu nggak ada kayak gitu. Semuanya itu sudah diketahui oleh Allah. Aslinya. Jadi takdir itu, kalau kamu mau takdir itu adalah apapun nasib kita nanti itu dari lahir sampai wafat mati itu semuanya sudah diketahui oleh Allah. Kemudian Allah hanya menjalankan itu tadi yang Allah ketahui. Ya, paham ya? Siapa yang nggak paham? Nggak paham, tanya aja, nggak apa-apa. Karena ini nggak ada apa. Ya. Nah ya, kenapa semua itu kan kehendak Allah? Kenapa kok hamba tersebut besok di akhirat dimintai pertanggungjawaban? Padahal itu sudah dikehendaki oleh Allah. Kembali lagi, bahwasanya Allah itu mengetahui. Contohnya,
hamba ini ya, tanggal ini dia tidak ngaji contohnya. Tidak ngaji ya. Hari ini tanggal berapa? 26 itu tidak ngaji. Allah Subhanahu wa taala dari zaman azal itu sudah tahu. Sebelum ada bumi, sebelum ada neraka, malaikat itu ngerti nek ana bocah iki tanggal 26 iku kang ngaji. Nah, kemudian saat tanggal 26 ini Allah memberi apa? Allah menghendaki, memberi kehendak kepada hamba ini tadi untuk tidak ngaji. Ya, karena apa? Hamba ini namanya orang kan punya kehendak sendiri-sendiri kan. Coba kamu punya kehendak apa habis ini? Nah, tadi kok aku pengen rono, mulai ini-inian. Ya kan? Kamu punya kehendak sendiri kamu itu. Habis ini saya mau kembali itu. Kamu punya kehendak sendiri. Ya kan? Nah, kemudian karena kamu memiliki kehendak sendiri, punya keinginan sendiri, nah Allah itu yang merealisasikan kehendakmu itu. Nah, paham ya? Jadi Allah itu merealisasikan kehendakmu. Wah, enak-enak turu bar mangan sahur, sholat barang ini, yang penting turu kan. Akhirnya minta turu. Keinginan tidur itu di ACC harus mesti apa ya wis turu. Besok totalan nih akhirat kan ono enak. Ya Bang. Paham ya? Ya, saya tanyakan. Cukup. Nah, kehendak tadi dalam istilah ulama kita disebut sebagai kasab. Namanya apa? Kasab. Kasab itu adalah ya kehendak kita itu namanya kasab. Mudahnya seperti itu. Nah, ya, ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, tak lanjutkan. Apa? Apa? Allah itu selalu mengasihi. Jadi Allah mengikuti kehendak kita selalu. Selalu mengikuti kehendak kita. Bukan selalu, karena Allah sudah tahu. Bukan kok selalu. Karena Allah sudah mengetahuinya. Paham enggak? Kamu kan kadang punya kehendak. Pengen rono usu-usu kok kehendake ngaleh dhewe, pengen rene. Nah, Allah itu udah tahu bahwasanya itu dia itu bakal balik lagi. Nah, itu sudah tahu. Nah, ini diberi kehendak untuk kembali lagi. Tugasnya malaikat yang nyateti amal kebaikan dan amal keburukan. Nah, ya, jadi tugas kan ada malaikat ya, namanya malaikat apa? Malaikat apa sih? Raqib dan Atid. Raqib dan Atid. Nah, kenapa kok Allah memerintahkan dua malaikat ini untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan? Nah, sih Gusti Allah ngerti. Kenapa dicatat barang karo malaikat? Nah, gitu kan. Kenapa Allah memberi tugas itu? Apa? Menurutmu apa? Bukan. Ya kembali lagi ke tadi itu aslinya. Bahwasanya Allah itu
menciptakan malaikat itu sebelum menciptakan udah tahu. Nah iki bakal iku jadi sekretaris, mencatat amal buruk dan baik. Nah, karena gini konsep kita itu Allah itu tidak membutuhkan itu semua, udah tahu aslinya. Kenapa kok ada itu dan ini? Ono malaikat, ono iki, tukang nyatet, iso ngene, iso ngene. Nah itu aslinya ki opo kan ngono. Mesti Allah sing ngerti kabeh yo. Nah. Wangi-wangi gak kesel juga, Gusti Allah gak kesel langsung, kesel barang. Ya itu tadi kembali lagi ke awal tadi. Ya, saya gini, konsep ini aslinya mudah kita pahami seperti ini. Ada seorang guru di kelas, ngajar di kelas. Kelas 10 contohnya. Nah, saat diajar oleh gurunya ada 1-2 anak yang tidak nyatet menurutnya. Gak nyatet, gak gelem sinau. Gak nyatet dan gak gelem sinau. Dan guru ini pasti sudah mengetahui besok ketika ujian pasti gak iso. Pasti tidak bisa. Dan ternyata benar. Ya, bocah ini mau gak iso. Padahal kan dia itu belum ngerjain soal, belum opo, tapi gurunya ngerti. Nah, bocah iki mau bakale nilainya jeblok. Nah, itu seperti halnya itu Allah itu menciptakan ujian, menciptakan uang itu wis ngerti. Itu bakale melapo, nilainya seperti ini. Itu sudah tahu dari awal gitu. Nah, kalau kita kan terbatas, ya paling hanya sebatas itu aja. Ya paham ya? Pernah gak ya? Jadi ini tambahan saja ya, tambahan. Ahlussunnah wal Jamaah kita itu tengah-tengah. Jadi ada faham itu namanya faham Jabariyah sama faham Qadariyah. Jabariyah itu apa? Faham mengatakan seluruh perbuatan kita itu adalah apa? Kehendake Gusti Allah. Meh kowe maksiat, meh lapo iku kabeh kehendake Gusti Allah. Faham ini dulu pernah dianut oleh salah satu dinasti di awal abad keempat. Dia itu menindas rakyat dan lain sebagainya, arepe dhewe. Dia mengatasnamakan Allah. Iki kabeh Gusti Allah ngene iki, kowe mah mati ngene. Nah, kowe mah dadi miskin, ini duite tak sibuk ngene tak sebagainya. Ada kebalikan ini, namanya Qadariyah. Qadariyah itu apa? Seluruh perbuatan manusia itu diciptakan oleh dirinya sendiri. Tidak ada peran apapun dari Allah. Yang pertama tadi, tidak ada peran apapun dari manusia. Semua dari kehendak Allah, itu mau pahami Jabariyah. Yang kedua, semua hal itu dilakukan oleh kehendak dan kemampuannya manusia sendiri, tanpa ikut campur kehendak dan kuasane Gusti Allah. Itu fahamnya faham Qadariyah. Ahlussunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah dari dua kelompok ini tadi. Yoga ning Jabariyah, yoga ning Qadariyah. Ini tengah-tengah. Manusia punya kehendak, Allah juga memiliki kehendak. Nah, Allah mengasisi kehendak manusia. Yang mana kehendak manusia ini besok nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhir. Jadi sama-sama punya kehendaknya. Ahlussunnah wal Jamaah. Manusia yang memiliki kehendak kebebasan untuk memilih. Allah mengasisi kehendak yang dipilih oleh manusia. Wis ngono ae. Nah, tengah-tengah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nek Jabariyah aku mau gak sholat subuh ya kersane Gusti Allah. Iki sing ngersakno Gusti Allah. Semua itu yang ngersake Gusti Allah.
apa kowe nak siraku. Oh iki kersane Gusti Allah nek Gusti Allah ngersake gak bakalan aku gak salat subuh. Niki paham Jabariyah. Nek Qadariyah semua itu tergantung orangnya. Gusti Allah gak punya peran apapun. Ya, Gusti Allah dalam hal ini ya seakan-akan itu gak punya kuasa. Manusia sakarepe dhewe masa Tuhan gak punya kuasa apapun di diri manusia. Kan gak mungkin. Nah, akhirnya Ahlussunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah tadi antara Jabariyah dan Qadariyah. Itu, Pak. Nah, makanya wis pas kowe mondok ning Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kowe mondoknya ning Jabariyah. Nah, wis kabeh kesane Gusti Allah, gak salat kesane Gusti Allah. Ya, urut terus kesane Gusti Allah. Aku gak poso Ramadan kesane Gusti Allah iki ngono. Nek Qadariyah sih ya si penting ya Qadariyah ini semua itu, tapi ya itu tadi mengecilkan peran Allah pada manusia. Padahal Gusti Allah itu maha kuasa kok. Gak punya kekuasaan apapun di diri manusia kan gak mungkin. Ya. Seperti itu, Bang. Kita tanyakan. Ya, itu jenenge akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nek kowe nglakoni taat ya iso diganjar dimasukkan ke surga. Nek maksiat ya ning neraka. Nah, kamu berkeinginan maksiat, nah itu ya kehendak itu di apa? Di ACC oleh Allah. Kemudian Allah memberi kamu kuasa untuk melakukan kemaksiatan. Ya, Bang. Ya, Bang. Ada yang nanyakan nggak ada? Sedikit baris. Wa fi nusatit ta'iyati lan iku ing dalem naskah kitab ta'iyah ila kejaba wa hale Gusti Allah iku muradul haqqi kang den kersakake Allah kang duweni sifat hak. Apa hak iku? Maha benar. Jalla moha agung wa alalan moha luhur sapa Allah. Tambahan saja, tadi kehendak manusia itu menurut madhab Asy'ari. Nah, kita kan ada Asy'ari, ada Maturidi. Kalau Asy'ari itu menyebutnya dengan kasab, walakum ma kasabtum. Nah, kalau Maturidi menyebutnya sebagai ikhtiar. Nek Asy'ari jenenge kasab. Allahu a'lam bishawab.